Israel juga mengklaim ini sekarang menang, sama-sama mengklaim menang. Ya. Kan gitu. Tapi kan negara-negara kuat di sekitarnya gitu ya, di Timur Tengah atau Rusia sekarang kan sudah menyatakan bahwa dia akan membela Iran mati-matian. Apa yang Anda baca dari sini? Apakah kekuatan Iran nantinya bisa memenangkan kekuatan Rusia, maksud saya, bisa memenangkan Iran pada akhirnya? Ya, sekarang tidak usah jauh-jauh ya. Apa yang terjadi sekarang? Bagi Iran itu sebuah kemenangan. Sekarang ini? Sekarang itu sebuah kemenangan. Artinya dia bertahan. Coba 3 minggu. Ya. Sudah 3 minggu. Pihak Sincom, Pusat Komando Amerika mengklaim bahwa dia sudah menggempur 7.800 sasaran di Iran sejak meletusnya perang ini. Dan mengklaim juga sudah menghancurkan 120 kapal laut, kapal perang angkatan laut Iran ya. Artinya kalau lihat dari data ini, seharusnya Iran ini kan sudah habis, Pak. Sudah habis kan. Apalagi yang menjadi sasaran di Iran sekarang, 7.800 sasaran. Ya. Dan dia pakai rodal yang paling modern seperti Tomahawk ya. Tomahawk ini rodal balistik yang dianggap paling modern milik Amerika. Sudah beberapa ribu Tomahawk yang dilayangkan ke Iran. Dan perangnya nggak di tempat dia, perangnya jauh dari Amerika, itu costly untuk Amerika sebenarnya. Ya, itu costly. Artinya kalau lihat dari teori ini, ya pasti Iran itu habis kan. Tapi apa yang terjadi? Iran masih bisa membalas hampir tiap hari. Ya. Dan sampai membakar kota Tel Aviv. Dan bahkan Iran mengklaim sekarang menggunakan rodanya yang paling canggih sekarang itu. Bukan yang dipakai pada minggu pertama, minggu kedua. Yang sekarang sudah minggu ketiga sudah pakai rodanya paling canggih. Yaitu rodal balistik Horamsar 4 dan rodal hipersonik Fatah 2. Dia sangat presisi. Sangat presisi, sangat presisi. Dan sangat destruktif. Iya, dan sangat menurut Iran ini sudah tidak bisa ditegak oleh sistem anti serangan rodal dan anti serangan udara. Dan sekarang sudah dipakai oleh Iran. Jadi kalau secara kalau kita kembali kepada klaim Trump kemudian Netanyahu bahwa sudah menghancurkan sekian, terbukti Iran begini kan berarti kan masih omong kosong. Apa yang dikatakan itu rudal yang diklaim membunuh Netanyahu meskipun hoax katanya. Iya, ya hoax itu bisa aja. Jadi memang sekarang Netanyahu juga disasar oleh Iran. Tapi sekarang kan belum berhasil. Tidak hanya Netanyahu, semua elit politik Israel sekarang menjadi sasaran Iran untuk membalas atas tewasnya berapa belas elit politik Iran yang sudah tewas kan, kan gitu. Pasti kan akan membalas. Tapi ya sampai sekarang kan belum berhasil. Kenapa? Kenapa kok belum berhasil? Karena pemimpin Israel dan tidak hanya pemimpin rakyatnya, hidupnya sekarang sebagian besar ada di bunker. Di Israel tempat teraman di bunker. Di Israel saya ingin sampaikan. Sekarang setiap rumah di Israel itu harus punya bunker. Itu sudah SOP. Belum lagi bunker di tempat umum. Jadi ketika Israel dalam keadaan perang besar seperti sekarang, kehidupan rakyat Israel, apalagi elitnya, itu ada di bunker-bunker semua. Maka mereka selamat. Sebaliknya, pemimpin Iran seperti Ali Rijani, santai-santai aja di permukaan. Makanya mudah dikenakan. Itu yang jadi pertanyaan saya juga. Terlalu lugu pemimpin Iran ini. Dia sudah jelas disasar, tapi tenang-tenang aja, kumpul dengan masanya di depan, dia habis lah. Presiden Iran jalan-jalan di trotoar tanpa pengamanan. Beda dengan pemimpin Israel. Israel itu hidupnya di bunker kayak Netanyahu. Sekarang hidupnya di bunker. Nggak muncul dia kecuali dalam keadaan sangat-sangat tertentu yang emergensi. Dia betul-betul ke permukaan. Hidupnya di bawah semua. Dan bunker di Israel bukan hanya sekedar kan sudah terbentuk ekosistemnya. Pasukan logistiknya, macam-macamnya lah. Sudah modern lah. Jadi ada seperti ada dua kehidupan lah. Kehidupan di permukaan, ada di bawah tanah juga. Yang paling aman. Yang paling aman. Dan itu sudah dipersiapkan bertahun-tahun. Gitu loh. Karena memang ini negara perang kan. Apalagi akan terjadi perang panjang, mereka sudah siap, sudah tenang lah, sudah ada masalah dalam kehidupan. Artinya memprediksi perang akan berlangsung hanya 4 pekan, seperti yang dibilang Trump, atau kemudian berangsur 2 bulan. Ini Anda tidak mempercayai hal itu. Anda memprediksi sampai berapa bulan kalau hitung-hitungan dari amunisi, dari rudal senjata terakhir yang paling presisi yang sudah dilepaskan oleh Iran. Prediksi Anda sampai berapa bulan, Pak Mustafa? Tergantung mindset Netanyahu sama Trump. Apa mindsetnya? Tujuan perangnya ini apa? Dalam tujuan kan perang itu tidak hanya militer, Pak, tapi kan ada tujuan politiknya. Nggak bisa, perang begitu saja untuk apa?
ada tujuan politiknya. Nah, sekarang tujuan politik Amerika dan Israel yang sering digembor-gemborkan itu kan pertama adalah ingin menumbangkan rezim. Itu jelas gagal kan? Setelah tewasnya Ali Khamenei bukan hancur negara, malah semakin kuat sampai sekarang kan. Kemudian yang kedua adalah Iran harus menyerah tanpa syarat yang diminta oleh Trump kan, tapi tidak ada. Ya bukan malah menyerah, tapi justru narasi yang dibangun oleh pemimpin Iran, termasuk oleh pemimpin spiritual yang baru Ayatollah Khamenei, adalah melakukan pembalasan atas apa yang dilakukan Amerika dan Israel dan banyaknya tewas di pimpinan Iran, kemudian juga harus melakukan perlawanan sampai titik darah yang penghabisan karena narasi yang dibangun oleh Iran sekarang itu terhadap rakyatnya bahwa negeri ini diserang. Mereka Amerika dan Israel yang menyerang duluan. Jadi posisi yang diserang kemudian yang kedua ini adalah masalah eksistensi negara. Kalau Iran kalah maka Iran itu akan dikuasai oleh Amerika dan Israel. Ini kan semua kilang minyaknya akan dikuasai oleh mereka. Itu tujuan yang utamanya kan untuk menguasai kilang minyak Iran seperti Venezuela kan, kilang minyak sudah dikuasai oleh Amerika. Ini yang kemungkinan juga Rusia dan China tidak mau. Iran kalah. Karena kalau Iran kalah ya tadi itu Amerika akan menguasai minyaknya Iran. Sedangkan 80% kebutuhan minyak Cina itu adalah dari Iran. Nah, kalau Iran ini kalah dan dikuasai Amerika, maka Amerika itu bisa mendikte Cina. Padahal Cina dan Amerika dalam keadaan perang dagang yang sangat sengit juga. Makanya Cina tidak mau. Tidak mau itulah. Tapi kalau kita bicara Cina atau kita bicara Tiongkok dan Rusia sudah sama-sama mengirim bantuan nyata begitu ke Iran. Apakah Indonesia juga harus melakukan hal yang sama? Nyata itu maksudnya apa? Intelijen? Mengirim obat-obatan, mengirim tim kemanusiaan, mengirim medis. Bisa saja. Kalau kayak Tiongkok sama Rusia itu kan sudah bukan hanya sebatas sampai teknologi, tapi masalah teknologi. Jadi masalah intelijen, data satelit semua itu Rusia sama Tiongkok membantu Iran. Jadi Iran itu menggunakan satelitnya Tiongkok sama Rusia, maka itu muncul kecurigaan. Mengapa rodal Iran ini sangat presisi, terutama yang ditembakkan ke negara-negara Arab Teluk, ke Arab Saudi, kemana? Saya waktu Iran menembak gedung kedutaan Amerika di Riyadh itu, saya juga heran kok bisa presisi banget. Saya kan sudah pernah ke komplek diplomatik di Riyadh kan, itu memang sangat eksklusif gitu ya, dan semua kedutaan ada di situ, termasuk kedutaan Indonesia di situ. Jadi kalau memang meleset sedikit aja, itu yang kena kan kedutaan negara lain, kan dampaknya bisa perang besar. Iya, ada bisa ini kan masalah diplomatik, politik, hubungan, tapi sangat presisi kena itu kan luar biasa. Maka muncul ini pasti ada kekuatan lain di belakang Iran. Memang itu tidak bisa dibantah, yaitu Rusia sama Tiongkok. Rusia dan Tiongkok. Saya ingin geser ini ke Indonesia, Pak Mustafa. PMI di bawah Pak JK sudah mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, juga tim medis kalau saya tidak salah, untuk ke Iran melalui Pakistan atau Turki. Itu pertimbangan masih berlangsung perang dan efisiensi yang terjadi. Sebenarnya dari sudut kemanusiaan di zona konflik, seberapa realistis sebenarnya rencana itu? Iran sendiri juga menyampaikan bahwa mereka minta dukungan untuk tenaga medis untuk diterbangkan ke Iran. Menurut Palang Merah Iran, sekarang yang hancur akibat serangan Amerika sama Israel itu sudah hampir 20.000 bangunan sipil, termasuk gedung-gedung sekolah, klinik, termasuk gedung Palang Merah juga, dan seterusnya. Kemudian menurut Dubes Iran untuk PBB, Amir Said Irafani, bahwa yang tewas akibat serangan Israel dan Amerika itu sudah mencapai hampir 2.000 dan sebagian besar rakyat sipil. Kemudian yang luka-luka apalagi sudah ribuan ya pasti. Tentu ini membutuhkan bantuan dari luar, kan gitu kan. Kalau Indonesia punya inisiatif untuk mulai memberi bantuan kemanusiaan ke Iran, itu menurut saya positif aja. Cuman masalahnya sekarang
teknis masuknya ke sana. Itu terkait masalah keselamatan ya, itu harus juga dipertimbangkan bagaimana cara masuk ke Iran. Dan resiko keterlibatan Indonesia sendiri Pak Mustafa seperti apa? Kan kita nggak mau nanti tarif kita tiba-tiba dinaikkan lagi oleh Amerika. Ya tentu pemerintah sini kan punya pertimbangan khusus kan. Ini kan masalah kemanusiaan. Mungkin kalau masalah sebatas kemanusiaan mungkin tidak sampai segitulah. Kecuali kalau dan mereka melihat itu bukan musuh ya. Bukan musuh, kemanusiaan kan netral, sudah dijamin oleh hukum internasional kan. Nah, kecuali kalau masalah militer kayak Tiongkok sama Rusia itu beda lagi kan. Nah, tapi kalau sebatas kemanusiaan saya kira itu netral saja. Cuma tadi itu mekanisme masuknya ke Iran itu harus punya kalkulasi yang matang karena sekarang tidak ada tempat yang aman di Iran itu kan gitu. Baik. Terakhir sekaligus penutup dari cara Pak JK merespons krisis di Iran ini dengan menggabungkan pendekatan diplomatik dan kemanusiaan yang Anda sampaikan tadi serta keagamaan. Sebenarnya apa yang bisa dipelajari oleh pemerintah Indonesia dalam merumuskan respons terhadap krisis internasional? Ya, tentu semua pihak, tidak hanya Indonesia, perang ini kan segera berakhir. Semua menginginkan tidak ada perang. Kan begitu, rupiah terlalu anjlok, kemudian juga minyak sendiri di Amerika juga sudah akan dampak naik. Ke Indonesia juga kan. Sekarang minyak sudah 110 sekian, sudah melampaui 100 dolar lagi. Ya, sudah melampaui, kemarin kan sempat turun 95, 97. Sekarang naik lagi ini. Karena tarik menarik setelah antara Iran sama Amerika kan. Jadi dampaknya sangat luar biasa ke Indonesia, seluruh dunia lah kan gitu kan. Tentu ini tidak semua pihak tidak ingin berkepanjangan kan. Ya, saya kira apa yang dilakukan Indonesia ini mungkin sudah sangat hebat banget, sangat bagus banget ya. Dari sisi kemanusiaan. Ya, kemanusiaan itu. Saya kira itu yang ini apa yang bisa dilakukan Indonesia. Sekaligus juga ya kalau bicara bagaimana bisa mengakhiri, memang repot ini. Karena memang ini di tangan Trump betul. Kecuali kalau Indonesia punya jalur khusus, bisa membujuk Trump, mengubah mindset, dan sekaligus untuk menuju berakhirnya perang itu segera mungkin. Anda melihat Indonesia mampu untuk menjadi mediator? Nah ini kan hanya harapan aja. Kita harapan Saya tidak sampai ke situ. Kita harus selalu berharap dan harus selalu optimis. Pak Mustafa, terima kasih telah berbagi insight. Pemirsa, kita telah mendengar betapa perang modern hari ini bukan lagi sekedar medan fisik, tapi juga pertarungan narasi yang bisa membelah kesadaran. Ribuan mil jarak yang memisahkan, gempita perang kian membuncah. Tapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa panas di sana jangan sampai membakar di sini. Saya Nasiti Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.